Jemaah muslimin hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai taklim rutin pada malam hari ini. Mari kita awali dan kita membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini hawazinatin syarahat wa lihamdulillahil mustafa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi masyhuril lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qalimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa khifin wa niyatin tanazzaha an qawlin wa khifin wa niyatin bihi astaqim min kulli darin wa nuru dalilun li qalbin jagarin wa hayratin dalilun li qalbin jagarin wa hayratin fa ya rabbi ma'tinni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan umurnya, digampangkan urusannya, Amin. dilapangkan rezekinya, Amin. dijadikan keluarganya putra putrinya soleh dan solehah, berkah dunia dan juga akhirat. Dan senantiasa Allah berikan kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Pada pertemuan malam hari ini, setelah kita membahas tentang fikih pernikahan, mulai dari hukum nikah
ijab kabul dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 20 masalah yang sudah kita bahas. Tapi tidak tahu Bapak ingat apa? Sudah lupa lagi ya. Perlu ditekankan bahwa puasa ini adalah syarat daripada rukun nikah adalah dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil ini harus memenuhi kriteria. Jangan asal orang tua, jangan asal tokoh masyarakat, jangan asal sesepuh. Karena pernikahan ini kaitannya dengan ijab kabul, sah atau tidak sah suatu pernikahan, dan termasuk yang menjadi rukun daripada pernikahan di samping wali ijab kabul harus ada 2 orang saksi, 2 orang saksi. Dan saksi ini satu ya, asal pendengarannya harus jelas. Yang kedua, al-basar, matanya juga harus awas. Yang ketiga, pengutu, dia bisa tahu ijab kabul ini sah atau tidak. Makanya kadang saya suka miris saksi pernikahan orang tua ngantuk. Aki-aki mungkin karena prosesi ijab kabulnya lama, itu mukadimah, saksinya ngantuk atau pendengarannya kurang atau penglihatannya lamur atau tidak mengerti ini sah atau tidak sah. Ya, ada beberapa yang saya lihat dalam prosesi ijab kabul saksinya ngantuk. Nah, itu bahaya. Berarti kan dia nggak dengar atau pendengarannya kurang. Padahal antara ijab dan kabul saya nikahkan dan saya terima, itu kan harus bi'aqdin shahihin. Ada lafaz, ada kalimat yang harus terdengar oleh kedua orang saksi. Belum lama kemarin hari Jumat saya menghadiri pernikahan di Tangerang Pasar Kemis. Itu ketika prosesi ijab kabul, si laki-lakinya tertubur dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya Ananda Sofia binti bapak ini. Terus ada sebentar suruh ulangi. Mungkin dia lupa nama bapaknya. Padahal itu sah. Yang penting itu antara saya terima, saya dibayar tunai, saya terima nikahnya dan kawinnya, itu udah. Ada penyebutan nama perempuan, penyebutan binti perempuan, kemudian menyebutkan mahar, itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi cukup saya terima nikahnya dan kawinnya sah. Misalkan dia kesononya lupa nama perempuannya, lupa yang saya nikahin siapa, itu sah karena sudah diperjelas ketika ijab. Angkat tukar wazawaz tukar waktu bataka Sofia
Padahal nggak perlu. Indikasinya begini, mengulang itu apa tujuannya? Apakah membatalkan ijab kabul yang pertama? Apa hanya memperbaharui akad nikah? Kalau mengulang akad nikah yang pertama berarti secara tidak langsung dia membatalkan akad pernikahan pertama yang sah, yang menurut saksi tidak sah. Padahal sah itu. Bu, paham gak? Ngobrol dulu. Wih, semuanya mau ngobrol. Sahabat kan tadi saya terima nikahnya dan kawinnya sah kan? Sah. Dan Bapak sampaikan kepada anak Bapak yang putra, nggak usah buru-buru, tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sofia binti Haji Rusli dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu kadang kalau pengantin buru-buru. Kenapa buru-buru? Karena dia menganggap ijab kabul ini harus satu nafas. Yang cewek kedengeran nggak sih suara saya? Kedengeran ya? Lagi ngomongin serius ini, ngomongin pernikahan, ngomongin berarti as-sam'u wal basar waktu penglihatannya harus jelas, pendengarannya harus jelas, dan si saksi juga harus tahu mana ijab kabul yang dianggap sah, mana yang dianggap batal. Itu syarat dari saksi. Makanya yang paling ideal itu saksi itu adalah anak muda yang pendengarannya jelas, penglihatannya jelas, dan anak muda itu ma'rifatul ahkam, dia ngerti hukum-hukum tentang pernikahan. Jangan yang jadi saksi aki-aki, ngantuk lagi saksinya. Walaupun masyarakat ngomong sah-sah, tapi yang dua orang saksi yang ditunjuk pelanggar ulangi, apa tadi nggak dengar? Tadi apa ngantuk? Waduh, repot. Tuh saksi, dan saksi juga harus mengkonfirmasi status wali nikah. Ini wali yang akan menjadi wali nikah ini siapa? Ayah kandung, saudara kandung, paman, ponakan, atau sepupu. Harus tahu itu saksi. Oh, saya pamannya. Bapaknya ada nggak? Ada bapaknya. Bapak si perempuan. Dia mewakilkan nggak? Enggak. Karena pamannya merasa ustaz, pamannya itu kan adik bapaknya. Paham? Nah, si bapaknya yang menjadi akrab wali pertama dari seorang anaknya, tapi dia tidak mewakilkan perwaliannya, ujung-ujung si pamannya nyerobot ingin menjadi wali nikah. Ini hukumnya tidak sah. Atau kasus yang kedua, bapak siapa? Saya paman daripada si perempuan ini. Ada nggak saudara kandung perempuan ini? Ada. Maka saudara kandung dulu yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah. Jadi yang pertama bapak, yang kedua kakek, yang ketiga saudara kandung, yang keempat paman, yang kelima yang keempat keponakan, yang kelima paman, yang keenam sepupu. Kalau memang tidak mewakilkan, maka wali itu harus tertib urutannya. Nggak boleh turun loncat melewati urutan wali.
selesai dengan fikih pernikahan. Kalau panjang belum bahas iddah, belum bahas talak, belum bahas rujuk. Kemarin saya ngisi di PT Yamaha Musik MM 2100 dan saya baru pertama mendengarkan pertanyaan dari seorang bapak-bapak. Kelihatannya itu si bapak-bapak tekanan batin sama istrinya. Pertanyaannya, Pak Ustaz, saya mau nanya. Tadi kan Pak Ustaz bicara masalah talak, masalah cerai, masalah pisah. Itu kira-kira kalau saya mentalak istri tapi dalam hati nggak terucap karena lagi sebel sama istrinya, dalam hati mentalak itu udah banget. Dan ternyata itu mewakili pertanyaan laki-laki yang lain. Mungkin di sini juga ada mungkin yang mau mentalak itu, tapi banyak tuh. Tapi jadi ucapkan hanya di dalam hati. Bisa juga lu ganti yang lain nih, mencari juga. Ternyata apa-apa orang yang punya perasaan seperti itu hampir semua laki-laki. Perempuan kenapa sih bikin kesel suami mau diganti? Enggak jatuh, tidak jatuh. Mau alam dalam hati berkali-kali, kalau ucapan itu tidak keluar, maka tidak jatuh talak. Dan talak itu ucapannya terbagi menjadi dua, ada sorry, ada kinayah. Sorry itu jelas, tidak perlu dikonfirmasi, bercanda, serius, emosi, wakoan, jatuh. Apa kalimat sorry? Saya talak kamu, itu contoh kalimat sorry jelas. Atau saya cerai kamu, atau saya pisah kamu, jelas. Itu niat, tidak niat, bercanda, serius, emosi, jatuh. Tapi ada yang kedua, kalimat talak kinayah, yaitu kiasan, bersayap, butuh konfirmasi, maksudnya apa, butuh ditanya niatnya apa. Contohnya, udah pulang aja ke rumah orang tua, udah kita saat ini masing-masing introspeksi diri. Nah, itu namanya apa tadi? Kinayah, kinayah. Si istri itu perlu konfirmasi, itu gak jadi talak kinayah. Kata istri, maksud bapak gimana, kita masing-masing aja atau saya disuruh pulang ke rumah orang tua, maksudnya bagaimana? Ya kita introspeksi aja dulu, baru dia jatuh. Kalau ditanya, maksud saya adalah kita bisa, kita jangan jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Dan talak itu halal, tapi dibenci. Hak mutolak ada sebenarnya salah satu hak talak bagi seorang laki-laki ada 3, talak 1, talak 2, talak 3. Kenapa sih harus ada kata talak? Ya talak itu kata Al-Quran, wa intakhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuhunna fil madadi wadribuhunna. Kalau memang kamu melihat indikasi istrimu membangkang, istrimu melonjak, istrimu kumoluhur, istrimu tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri yang baik, maka fa'izuhunna, kasih nasihat dia. Udah dikasih nasihat, enggak mau juga berubah, wahjuhunna fil madadi, maka pisah ranjang. Ibu di kamar, bapak di ruang tamu, nggak usah ngomong. Dipisah ranjang juga enggak cerah, enggak ngefek, enggak ada bekasnya di istri, malah makin melunjak. Wadribuhunna, maka pukul istri. Jangan pukul wajah, wala wadribuhunna, ayat atau berlihim,
darbu ditani, pukulan mendidik, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang bukan wajar. Udah dipukul istri masih rujak juga, aduh, Kawin lagi. pilihannya dua. Apakah bapak mau cerai atau kawin lagi? Ustaz, materinya bikin deg-degan. Berat. Bikin deg-degan. Maka kata bapak, kamu saya kalah. Itu solusi. Menurut bapak kalau yang berani, saya yakin kalau takut sama istri malah bapak talak sama istri. Udah kita bisa aja kata istrinya. Bapak diem aja, kumis dua panjang. Dan terus bagaimana itu? Istri menolak, saya nggak mau ditalak, saya nggak mau dipisah. Jatuh nggak? Jatuh. Saya minta maaf, ampun. Jatuh nggak? Jatuh. Dan terkadang talak juga menjadi solusi. Apa? Solusi. Mohon maaf, ini analisa survei. Istri yang kumoluhur, melunjak, berdengkong, nggak mau diatur, susah dibilangin, pas ditalak satu, dia berubah menjadi istri yang baik, istri yang soleha. Setelah muncul ya, misalkan apa dengan sujud nyium kakinya, minta maaf. ada kata suami, ya sudah kita lucu. Ngomong doang, tanpa harus ada saksi. Cukup roja'tu ilaiki, aku ingin kembali kepada. Paham? Padahal kita talak satu, tujuh. Berantem lagi, udah 2 bulan. Talak lagi, udah 2 atau pakai talak. 7 lagi, berantem lagi, talak lagi, selesai. 3. Kartu merah. Nggak bisa balik lagi. Illa bi khamsi syara'i. Gugur pengen balik lagi. Kawin dulu. Istrinya harus nikah dulu sama orang. Gak malas kan? Seorang. Aduh. Ada yang berubah, apa namanya? Ya. Makanya kalau di dalam kantor urusan agama ya, Lampung Selatan itu hampir tiap hari bercerai, hampir tiap hari. Kan saya penyuluh agama, bahkan di Kabupaten Bekasi Kementerian Agama itu menangani perceraian sehari 80 kasus, 80 pasang. Kenapa? Rata-rata yang muda. Ya. Dan saya lihat fotonya itu perempuannya ya tingginya semampai, kulitnya putih, kemudian wajahnya cantik. Ya, makanya bapak hati-hati punya istri cantik. Mendingan istrinya jelek, aman. Aman. Kalau istri cantik ngelunjak, masukin. Siap. Ya, tapi kalau istri jelek, dia mah gak ngelunjak istri jelek, bener. Bener nggak sih? Bener ya? Oh nggak juga. Udah jelek ngelunjak gitu, kuburannya. Bisa aja Pak Kumis. Ada istri-istri ada? Mana? Nomor 2. Ya salah satu lah, salah satu. Yang manis ada istrinya. Bang Ibu istrinya Pak Kumis. Betul. Tuh dengerin. Ya, akhirnya kan sadar kan. Saya paham. Hah? Biarin diri paham kalau nggak gitu. Bagus Bu, saya senang ngaji itu pasangan suami istri. Makanya saya serukan jamaah saya kan rata-rata perempuan.
paling 20% laki-laki. Kalau bisa mah itu suami istri biar sama-sama tahu, biar suami tahu nggak serampangan sedikit punya masalah talak. Itu proses talak itu lama Pak. Setelah dinasehatin, setelah pisah ranjang, betul, setelah dipukul, pukul bukan penganiayaan, bukan. Itu lama baru talak. Itu pun kalau mau, kalau dia nahan, berarti balik lagi, nasehatin lagi, pisah ranjang lagi. Makanya yang dipisah itu ranjangnya, bukan pisah rumah. Wala tahjur illa fil bait, janganlah kamu pisah istrimu kecuali masih di dalam rumah. Istri di kamar, suami di ruang tamu. Jadi kalau lagi pisah ranjang, hujan datang, tinggal ketopin Itu mama tinggi. kita balikan lagi yuk. Ngapain balikan? Orang belum talak, betul? Betul. Tapi kalau istri bisa kan talak? Nggak bisa istri. Pokoknya aku pengen pisah, mau mulut ibu berbusa, gak bakalan bisa itu. Pokoknya kita cerai. Suami petang-tang, peteng-teng, ngomong sampai beribu kali, gak bakal datang. Paham? Kecuali ini kalau saya kasih tahu, ini pasti gue lakuin nih. Ya, di sini kalau dikasih tahu, gimana caranya Pak Ustadz bisa sama suami? Ada caranya. Tapi kalau saya kasih tahu, nanti ibu ngelakuin takutnya. Ya, tapi kalau seusia ibu mah udahlah, terima aja. Apa adanya. Mau ganti nggak bisa, tukar tambah apa lagi? Ya, Pak Kumus juga manis itu. Kecuali ditalak, talak satu misalkan udah habis masa idahnya 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Bagi perempuan yang menopause, artinya sudah tidak mengeluarkan darah haid ketika ditalak oleh suami, idahnya 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu ibu sama bapak boleh rujuk tanpa harus nikah ulang. Tapi kalau udah habis 3 bulan, bapak mau balik lagi sama istri boleh nolak. Wah, nggak mau. Boleh. Tapi kalau masih dalam idah, istri nggak bisa nolak kalau suami minta rujuk. Kalau masih dalam rujuk, dalam idah, suami sama suami ajak balik, istri mau nggak mau harus mau. Karena talak dan rujuk itu ada di tangan suami. Awas, talak dan rujuk ada di tangan suami. Tapi kalau sudah lepas masa idah, udah 3 bulan 1 hari misalkan, suami mau balik, ibu nggak mau, nggak bisa maksa suami. Ternyata ibu masih mau, harus akad kredit lagi, akad baru, harus akad baru. Ada saksinya, 2 orang saksi, ada walinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya. Paham? Nah, ketika ibu akad baru, sisa talak masih berlaku. Berarti talaknya tinggal 2 lagi. Paham nggak? Ini bapak diajarin bab talak bukan disuruh talak istri, bukan. Oh, saya baru tahu caranya. Ini ilmu ilmiah. Ada ditanyakan Pak? Tapi udah bahas nikah belum sih? Banyak sendiri. Minggu kemarin Apa namanya? Enggak wajib. Iya, makanya saya kemarin ngomong Pak, nggak usah buru-buru. Coba daripada jadi ngap dia, ngap. Nih Bu, kalau saya nikah lagi nih, misalkan saya kejadian nikah lagi nih, ada Pak Sokin misalkan nikah lagi, kalau pensiun kan kalau PNS ya boleh. Pak Sokin dimasin aja
mungkin secara fikih begini, antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda yang lama. Paham? Dibayar tunai, saya terima nikahnya. Lama gak tuh? Antara tunai dan saya terima lama gak? Enggak. Orang biqadri tamahusin biqadri rikin atau bisyurbi ma'in, dijeda sama napas atau dijeda sama minum sebentar, itu masih satu ijab qabul. Dibayar tunai, saya terima nikahnya, bisa itu. Atau dibayar tunai, dia tarik nafas dulu, saya terima nikahnya, bisa. Yang gak boleh itu wa intola fasluhu adatan, apabila pemisahnya dianggap lama sesuai kebiasaan. Apa? Tunai, dia pesan Indomie ya, nyantai dulu, ngopi dulu, atau ke kamar mandi dulu. Saya terima nikah dan kawin, enggak sah karena jedanya dianggap lama. Tapi kalau jedanya sedikit, jedanya sebentar, itu sah. Yang penting dah saya terima nikahnya, kesononya mah udah bebas. Paham? Insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Dia besar. Ya. Kalau seorang istri menolak suami berulang kali, hukumnya wajib cerai tidak, Ustaz? Itu yang satu. Yang dua, kita mengingatkan nih sama istri, karena ya alhamdulillah istri saya sih enggak. Iya dia mau apa? Enggak. Jadi diingatkan berulang kali, sudah kamu nggak usah berbuat demikian. Kalau sampai ini terjadi lagi, kalau sampai terjadi lagi, ini ada kata-kata kalau ini terjadi lagi, akan saya cerai. Bukan kalau, Iya. sah atau tidak? Belajar salah. Sah. Sah. Kalau terjadi lagi langsung otomatis tercerai. Ya maksudnya kan bukan hari ini. Iya. Untuk ke depan. Iya. Sama kayak gini. Keluar satu langkah dari rumah tanpa izin suami tercerai. Istri keluar tanpa izin suami langsung tercerai. Dan nalak itu nggak harus di hadapan istri. Bapak lagi mancing nih sama teman curhat biasa kan. Gimana bini lu? Gua udah puyeng, udah makin tua, bisa dibilangin. Ya gue cerai aja deh. Jatah itu istrinya lagi masak langsung tertangguh. Itu jatuh itu, jangan sembarangan itu. Nggak harus depannya. Oh. Nggak harus. Makanya hati-hati. Ya makanya laki-lakinya harus dikasih ilmu. Pernikahan itu kan satu hal yang besar. Akad nikah itu bukan yang bisa dianggap remeh. Ini anugerah menjaga kesucian pernikahan. Makanya jangan mudah laki-laki mengucapkan talak. Dan perempuan juga jangan seenak jidat, minta pisah sama suami, atau suami oke. Jatuh itu. Nangis perempuan. Segalak apapun itu perempuan deh, ditalak suami nangis. Sehari dua hari mungkin dia
seminggu 2 minggu dia nyanyi baru sekarang aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Asik Pak Kumis. Ya, berat kan? Sakit. Siap. Ada yang curhat ke saya, ada curhat. Pak Ustaz, saya tinggal 1 lagi. Tinggal 1. Dan ini ustaz itu, ustaz. Sekali saya ucapkan selesai. Maka dijaga betul kalian itu, jangan sampai. Terus gimana? Alhamdulillah, istri saya berubah. Yang tadinya mau makan saya ngambil sendiri, bikin kopi saya nyeduh sendiri. Ini mah ya Allah, kos kaki dibukain, ya makan disiapin. Terus suami juga bilang, kamu tinggal 1 lagi. Sekali ucap dari mulut saya selesai. Jadi baik habis. Helmnya diambil di kos kaki dibuka, cium tangan juga 3 kali, 1 lagi curhat gimana lagi. Tapi saya melihat istri saya sekarang berubah total, bukan 180 derajat, 360 derajat, balik lagi ke settingan awal. Bisa begitu ya. Dan sampai sekarang harmonis, sampai sekarang apa harus nunggu jarak biar harmonis? Diam dulu. Hah? Kan gak harus kan? Dan itu banyak yang udah talak 1, talak 2 jadi harmonis itu banyak. Tuh Kumis, mau coba? Mau coba? Maksudnya? Mau coba 1, 2. Saya udah 4. Bagus, Ibu sekarang yang nanya Bu. Serius tapi santai. Enggak. Ya. Enggak. Ibu-ibu kalau tanya masalah perkawin itu enggak. Puas. Ini bisa jadi ilmu, bisa jadi si malakama ini. Enggak, Ustaz. Jalankan udah. Iya. Karena ada suami yang kurang ilmu, dikit-dikit bisa, dikit-dikit cerai, dikit-dikit talak ada. Beberapa kali udah 10 kali saya Pak Ustaz, ya Allah, terus gimana? Ya zina apa? Zina. Kalau talak 1, talak 2 mungkin masih bisa balik lagi. Kan balik itu gak harus lewat mulut. Saya kembali kepada enggak bimujarrodatil fi'li dengan dengan fi'li itu? Dengan perbuatan. Langsung sini mah, langsung ke kamar. Udah itu rujuk. Mungkin dia emosi talak 1, tiba-tiba masih 1 kamar. Dan boleh talak 1 masih 1 kamar tuh boleh. Boleh nggak? Kenapa boleh? Tapi lucu tadi bilang. Ya karena masih bisa rujuk. Talak 2 satu rumah masih bisa nggak? Bisa. Karena kalaupun terjadi persetubuhan itu artinya rujuk gitar Ibu. Tapi kalau talak 1 sudah habis masa iddahnya di rumah aja. Di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, ngomong enggak, bersetubuh juga enggak, sampai habis masa iddahnya, udah nggak boleh 1 rumah, nggak boleh 1 rumah. Kalau pengen balik lagi harus nikah. Berarti istri nggak boleh ngajuin cerai. Boleh nggak ya? Istri mengajukan cerai. Betul. Sampai itu kan jangan mengajukan cerai. Iya.
Itu kadang bingung saya, kok suami mah kan bebas ya? Betul nggak? Mau istrinya salah atau tidak salah, boleh nggak keluar kata talak? Boleh. Istrinya misalkan baik-baik aja nih, karena dia tergoda dengan wanita lain yang lebih bohai, asik, yang lebih perhatian, bisa menjadi sandaran. Jadi hati-hati cemberut sama suami, hati-hati di luar sana banyak perempuan yang senyum sama suami. Apalagi Pak Mukis senyumnya manis, asik. Nah, istri bisa nggak? Kalau istri menggugat itu masuk akal. Kalau suami menggugat nggak masuk akal. Makanya lama banget itu si anak Taulani. Saya lihat. Nah, istri bisa nggak menggugat? Bisa saja. Woi, ibu nanya malah ngobrol. Galak ya, Ustaz galak ya. Belum pernah kan ada Ustaz berani negor jamaah yang ngobrol, belum pernah kan? Berarti itu ngobrol terus dong. Boleh gak menggugat? Suami boleh kalau ada satu di antara 9 alasan. Berhubung mau Isa, Assalamualaikum. Ya, ini siapa? Adi mana? Oh iya, gimana Pak? Second atau baru? Coba dia dipastiin ini bagus sudah gitu. Baru berarti ya. Oke. Siap. Berapa? Oh ya, ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya. Ya boleh. Ya, kirim aja. Di WA. Ya. Oke, bebaskan berapa? Satu baru boleh. Oke, ya. Tadinya saya pengen bahas ini Bu, batasan wajah ketika wudhu. Karena saya lihat video cuplikan perempuan berwudhu itu cambang itu disempilin ke telinga ketika wudhu. Padahal kan di sini fayajibu ghuslu ma fihi min as-su'ur al-khafifah wa matataha wa kadar katifah min al-lihya wal 'aridi. Wajib membasuh sesuatu yang berada di area wajah, seperti rambut-rambut yang tebal atau rambut-rambut yang tipis yang tumbuh di area wajah, ini wajib dibasuh. Nah, area wajah itu kan batasan wudhu dari sini ke sini, dari sini ke sini.
Nah, rambut yang dicabang ini adalah wajib dibasuh. Makanya nggak boleh disem, nggak boleh, wajib dibasuh karena berada di berada di mana di wajah. Kenapa? Iya, yang penting bumbunya di sini panjang nih misalkan. Ini nggak boleh dibertin kecuali rambut yang dari sini. Ini kan bukan wajah ini. Rambut dari sini panjang ke sini, panjang misalkan ke sini, nggak wajib. Ini loh. Ada orang di video ada. Tarik sini bu, dari sini tarik bu. Masih panjang ini. Itu wajib dibasuh, jangan disempilin. Kumis tuh yang bawang tuh wajib tuh dibasuh ketika wudu wa matah dan begini basuh. Paham? Ini banyak nih, basuh tangan, basuh telinga, cara-caranya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Amin. Bulan depan, bulan depan ya? Tahun depan. Tahun depan kita bertemu lagi. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.